Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya hadratal mukarramin para asatid, guru-guru kita, mukarram Ustaz Amar Kadafi, mukarram Ustaz Diki, dan juga ketua DKM Khairul Karam, Bapak RW Dain, beserta para jamaah sekalian, berkhusus para sepuh sepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa muwajahah, kita bisa duduk di majelis ilmu Masjid Fatimatul Jamal. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita bermuajahah diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehariban baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masuk kepada bab baru, yakni tentang bab salatil musafir wal marid. Bab menjelaskan tentang salatil musafir, bab salatil musafir, yakni bab tentang salat orang yang bepergian, wal marid, dan salatnya orang yang sakit. Karena salat itu tidak ada uzur. Salat adalah ibadah yang kapan dan bagaimanapun wajib dikerjakan. Salat itu tidak ada pengecualian. Kondisi bagaimanapun salatnya wajib. Sehat, sakit, halangan, rintangan, musibah, salat wajib. Lagi gempa, salat wajib. Apalagi lagi tenang. Ibadah-ibadah yang lain ada pengecualian. Kalau kita lihat rukun Islam, pertama syahadat, kedua salat, di mana daripada kaifiyah ibadah mahdhah itu ada pengecualian. Zakat, ya, puasa, haji, itu ada pengecualian. Orang kaya zakat wajib, yang punya harta wajib zakat. Orang miskin tidak wajib zakat. Kalau zakatnya harta, zakat mal, lah apa yang mau dijakatin? Orang dia aja nerima zakat. Tuh, zakat mal wajib hanya mereka orang-orang yang mampu, padahal sama-sama muslim. Kemudian puasa, orang yang sedang haid boleh nggak puasa, dikodok boleh. Ya, yang penting jangan kelewat.
Ini udah bulan apa nih? Masuk bulan Rajab. Ibu-ibu diingetin, jangan sampai yang kemarin belum dibayar utangnya. Kenapa ada puasa Rajab? Salah satunya adalah mengingatkan ibu-ibu yang belum bayar qadha. Masuk lagi nanti Sya'ban, diingatkan kembali, ibu-ibu, ini udah bulan terakhir menjelang Ramadan. Kalau kelewat, dosanya double. Tuh. Enggak ada istilah bayar fidyah. Tahun depan belum dikerjakan, aduh lupa. Itu namanya lalai. Tuh. Bayar fidyah itu adalah tahun ini. Maka ketika orang meninggal, dibayarlah fidyahnya. Itu fidyah berapa tahun? Tuh. Tahun yang kemarin lalai sudah. Berarti yang dibayar fidyahnya adalah cuma tahun ketika dia meninggal, sebelumnya tidak melaksanakan puasa. Kalau tahun yang lalu, orang udah lewat. Tuh. Dan kadang-kadang disebut bayar fidyah katanya. Berapa? 4 karung, orang kaya. 4 karung. Kan enggak disebutin, ini berapa kali dia enggak puasa. Pokoknya dia membayar fidyah 4 karung ya. Tuh. Batasannya apa? Takarannya apa? Kan ada fidyatun ta'amul miskin. Bayar fidyah itu memberi makan fakir miskin. Sekarang kategorinya apa? Tuh. Sekarang takarannya apa? Bayar fidyah itu. Tiba-tiba pas habis meninggal bayar fidyah, yang miskin cuman 1,5 karung. Yang kaya 4 karung. Bahkan 5 karung tuh yang kaya. Tanpa pernah menghitung berapa puasa yang dia tinggalkan. Ada bahasa yang lebih parah lagi, Pak. Apa bahasa yang lebih parah? Bayar fidyah nutupin sholat bolong. Lah emang sholat pakai bayar fidyah? Tuh. Di qadha aja nggak boleh. Ulama sebagian ada yang mengatakan qadha sholat mah kagak ada. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Tapi banyak mereka yang tidak membolehkan karena memang tidak ada wajib untuk membayar qadha sholat. Kenapa kok tidak boleh dibayar qadha sholat? Karena sholat mah sakit aja kudu sholat. Perjalanan segitu repotnya wajib sholat. Lah kalau puasa kita perjalanan puasa musafir boleh buka puasa. Tapi kalau sholat dalam perjalanan tetap wajib sholat. Cuman diatur. Tuh. Ini nanti masuknya ke bab ini. Sholatul musafir, yakni sholatnya orang-orang yang dalam perjalanan. Maka selagi hidup, sholat dah, jangan sampai kagak. Iya. Kali ngarep-ngarep zakat mal mah, boro-boro. Boro-boronya kenapa? Orang gaji cuma 3,5 juta, itu boleh demo. 3,5 juta kan gede ya. UMR bukan? Berapa sekarang UMR? 48, 5 juta nyampe. Kon emang itu doang sebulan apa? Ya. Yang disebut harta yang wajib dizakatkan jika 1 tahun haulnya, nisabnya adalah 83 gram perak atau emas. Itu adalah uang atau harta yang tidak terpakai. 5 juta kira-kira nahan itu setahun disimpan.
5 juta gajian taruh 5 kali 12 bulan berapa? Baru 60 juta. Sementara harga emas itu hampir 1 juta sekarang. Katakanlah 80 juta ada punya duit. Itu duit aman 80 juta. Setahun kagak kepake itu duit. Baru wajib. Nah kalau masih kepocel mah belum wajib. Tuh. Harga perak dinisabkan setengah harga emas, katakanlah 40 juta. Punya duit 40 juta aman, setahun kagak kepake, wajib zakat mal. Gitu. Nah, orang duitnya gue dikumpulin setahun cuman baru dapat 60 juta, itu apa? Bayar kontrakan. Yang ngontrak di rumah bayar listrik. Ya. Biasanya apa namanya ya, jangankan untuk setahun, gajian tanggal 1, tanggal 5 gue udah empes-empesan 5 juta pacang sono, pacang sini, ya kan gitu ya. Nah, iya, 5 juta pacang sono, pacang sini, bures. Kulkas mah belum keisi, ya bang buru toge doang sama kangkung, simpen di situ sampai rontok tuh toge makan. Nah kalau misalnya kepake, sekarang punya emas, katakanlah emas 83 gram di leher. Ada yang punya 83 gram di leher. Yalah 2 gram gua dikerihitin mulu. Jual apa jual? 83 nggak kepake, dan itu barang yang tidak dipakai, disimpan. Jika emas itu adalah barang pakaian, maka tidak termasuk wajib zakat. Tuh. Ada emas 83 gram. Ternyata apa? Dipakai sama dia setiap hari, nggak dilepas-lepas. Itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena khawatir itu nanti bisa buat daftar sekolah dipocel, daftar apa lagi dipocel lagi. Pokoknya haulnya itu duit aman sekitar segitu, itu wajib zakat mal. Makanya kalau misal punya harta dihitung yang tidak terpakai. Kalau mobil mau kepake, kecuali punya mobilnya 3. Ada mobil yang tidak terpakai, harganya sekitar 100 juta. Mobil setahun ngejogrok itu mobil. Nggak dipakai-pakai. Nah baru itu namanya harta tidak terpakai. Jadi ada syarat-syaratnya. Oh, ya. Nah, itu bisa masih puasa dalam perjalanan, orang hamil, orang tua. Boleh enggak puasa, diganti sama fidyah. Kalau emang dia nggak sanggup, orang menyusui, ganti boleh pakai fidyah. Kalau memang dia menyusui pada tahun yang sama, belum kelar juga, bocah tuh masih gandil. Ibu-ibu kan hamil tahun ini, berarti tahun besok menyusui kan. Nah tahun ini berarti udah full tuh dia nggak puasa, nggak mungkin di kodok besok. Kenapa? Karena nggak boleh ibu yang menyusui jangan puasa. Kenapa? Efeknya sama bocah itu ada secara medisnya, itu buruk akibatnya terhadap si anak. Makanya apa? Orang yang menyusui boleh tidak puasa. Dengan catatan tadi itu, yang kemarin dia hamil baru dia bayar fidyah tuh. Itu. Nah, kalau misalnya full 1 bulan berarti bayar fidyahnya. Tuh. Kira ukuran 1 bulan. Habis dia lahirin, menyusui, meninggal, belum dia bayar ke fidyah, difidyahin. Ya itu ukuran segitu. Bagaimana yang lalu-lalu? Tuh. Nah, itu tergantung. Hakikatnya bayar fidyah mah yang 1 tahun ini. Kodok
tahun besok bayar fidyah, besok nggak sanggup bayar fidyah lagi, begitu. Makanya kodok tahun ini nih kudu selesai, besok bayar fidyah. Itu pun bagi dengan catatan tadi sesuai dengan ujur syar'i. Ya, nanti itu pelajaran. Nah sekarang adalah bab sholatil musafir, yakni bagaimana sholat musafir. Nah kajian hadis ini sifatnya masih masih banyak furu'iyah. Ini dasarnya kita tahu bagaimana sholat musafir. Memang enaknya itu kita bahas khusus kajian fikih. Makanya ini sebagai dasar saja, kita hanya sekedar memahami, tahu bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita. Kalau seandainya nanti banyak pertanyaan, karena memang masih banyak hal sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, nah ini harus pelajari fikih. Itu. Contoh sekarang berkembang tentang safar yang dimaksud itu yang bagaimana, jarak perjalanannya yang bagaimana. Ya, dulu Rasulullah dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah itu sholat safar, jauhnya luar biasa. Sekarang saja jarak tempuh itu hampir 6 jam. Tuh, sekarang jarak tempuh hampir 6 jam. Wajarlah kemudian, kalau dari sini ke Bandung lebih dari 80 km. Tapi cuman 2 jam. Berangkat jam 11, jam 2 nyampe. Itu johornya wajib enggak tuh nanti sesuai dengan konsep sholat musafir itu. Nah sekarang kan perkembangan namanya, apalagi ada kereta cepat, bisa jadi sekarang Jakarta Bandung lebih cepat lagi, 1 jam sampai. Berangkat jam setengah 12, nyampe jam setengah 1. Itu musafir bukan? Kalau dihitung dari jarak, musafir. Kalau dihitung dari jarak, tapi nyampe sono setengah 1. Tuh, nyampe sono setengah 1. Kita ini hitungannya musafir bukan? Jaraknya atau orang perginya? Musafir itu. Tuh begitu Pak. Itu fikih nanti yang ngolah. Ya, tapi kita lihat dasar daripada hadis baginda Rasul, bagaimana beliau menuntun kita tentang sholat musafir. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah, semoga Allah meridai anha kepada Siti Aisyah. Qalat, beliau Siti Aisyah berkata, awalu, yang pertama, ma, apa-apa, furidot, diwajibkan as-sholatu, sholat, rok'ataini, yakni 2 rakaat. Fa'ukirrot, maka kemudian ditetapkan sholatus safari, menjadi sholat safar. Wa utimmat, dan kemudian disempurnakan sholatul hadir, sholat sebagaimana orang yang ada di situ. Sholat hadir itu bukan sholat safar, sholat biasa, adaan. Jadi kata Rasulullah di sini, awalnya dipardukan sholat safar itu 2 rakaat. Gitu. Kemudian ditetapkan bahwa sholat safar itu ya sudah 2 rakaat. Artinya dirukhsah, diringankan. Itu orang yang dalam perjalanan. Gitu.
dia sesuai dengan jarak tempuh dia. Maka dia melakukan sholat safar. Nah, sholat safar ini ada sholat yang dilakukan namanya sholat sunnah safar, ada yang dilakukan sholat wajib nanti tapi dikerjakan karena dia menjadi musafir. Gitu. Ketika dia menjadi musafir, maka dia melaksanakan sholat-sholat yang disebut maktubah, sholat-sholat wajib, itu bagaimana? Walil Bukhari, dan menurut Imam Bukhari, summa kemudian hajar, beliau hijrah. Fafuridot arba'an, maka kemudian memfardukannya, mewajibkannya berapa? Arba'an, 4. Wa ukirrot, kemudian beliau tetapkan sholatus safar, sholat safar alal awal, sebagaimana yang awal, yakni 2 rakaat. Hijrah beliau ke Madinah, menjadikan sholat safar itu 4 rakaat, maka kemudian dikembalikan menjadi awal lagi, sebagaimana furidot, yakni rakaataini, 2 rakaat. Kemudian apa? Zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan ilal maghriba fa innaha witrun nahar, kecuali maghrib. Kenapa? Karena sesungguhnya fa innaha, maghrib itu witrun nahar, yakni sholat witir siang hari. Wa ukirrat, maka kemudian ditetapkan sholatus safar wa illa subha, kecuali subuh, fa innaha tutawwilu, karena sungguhnya subuh itu adalah dipanjangkan pihak pada sholat subuh itu al-qiraatun, yakni bacaan-bacaan. Artinya apa? Sholatnya nggak mungkin nanti di rukhsah. Artinya apa? Ini sholat orang yang dalam pepergian. Ya, di awalnya Rasulullah menetapkan begitu. Ya sudah 2 rakaat, tapi kemudian 4 rakaat, kemudian dibalikin lagi 2 rakaat. Itu saat itu memang belum diatur persis seperti sekarang. Bagaimana sholat dalam perjalanan? Begitu. Berarti apa? Sholat yang lain bisa dikerjakan 2 rakaat, bisa dikerjakan sempurna, sebagaimana sholat hakikatnya sholat zuhur 4 rakaat, ya, asar 4 rakaat. Nah, kecuali apa? Maghrib itu nggak bisa diambil 2, begitu maksudnya. Termasuk subuh itu kerjakan tetap sesuai dengan konsep subuh, yakni 2 rakaat, nggak bisa dikurangin, nggak bisa sebagaimana orang yang dalam perjalanan mengurangi sholat rakaatnya. Kenapa? Karena ternyata maghrib itu kata Rasulullah, fa innaha witrun nahar, maghrib itu adalah witirnya sholat itu siang. Sholat malam itu witirnya kapan? Ya tadi itu sebelum subuh. Jadi siang itu Pak mulai dari subuh. Subuh 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Masih ganjil kan ya? Masih genap. Asar 4 rakaat. Maka diakhiri dengan maghrib 3 rakaat. Maka maghrib itu adalah witirnya siang. Malam dimulai dari sholat isya. Sholat isya itu 4 rakaat. Bagaimana witirnya? Ditutuplah dengan witir malam. Maka siang mah nggak ada istilah sholat witir. Kenapa? Karena ditutupnya dengan maghrib 3 rakaat. Bagaimana kalau malam? Malam itu isya masih genap. Bagaimana cara diwitirnya? Yaitu dengan sholat witir. Itu. Sebetulnya siang malam itu ada ditutup dengan witir. Kalau siang ditutupnya dengan maghrib, maka maghrib 3 rakaat. Itu witirnya siang. Untuk malam ditutupnya dengan sholat witir. Mau 11 rakaat silakan, 7 rakaat silakan, 9 rakaat silakan, 5 rakaat silakan, 3 rakaat silakan, 1 abong. Abong 1 mah. Iya kebangetan itu atuh. Iya, makanan pengen banyak. Gila giliran sembahyang man atuh.
Nah, iya, kata Allah, bucek pelit amat bocah. Nah, iya, masa mana atuh gitu. Ditutup tuh dengan witir. Nah, sholat yang lain begitu. Silahkan sholat. Maka sholat yang lain itu semua 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, mutlak 2 rakaat, tasbih 2 rakaat. Yang lain semua 2 rakaat kecuali witir. Tutuplah sholat kita dengan sholat witir. Maka sholat witir dikerjakan setelah sholat tahajud. Nah, itu yang kemarin. Bagaimana jika kita takut kagak bangun, tiba-tiba subuh kesiangan? Kenapa? Karena subuh sudah masuk siang. Subuh itu sudah termasuk kategori sholatnya sholat siang, bukan sholat malam. Karena khawatir, akhirnya apa? Habis sholat isya kita kejar sampai jam 9 sholat witir di situ. Boleh. Khawatir tadi nggak bangun lagi. Tapi kalau bangun lagi, silakan witir lagi. Witir yang pertama dihitungnya sholat sunnah biasa. Maka ditutup dengan witir yang kedua habis subuh. Ternyata apa? Sebelum subuh kita bangun. Kenapa? Karena malamnya makan cabai, jam 3 mules. Ya kan, gak tidur lagi. Akhirnya apa? Lah, tadi udah witir saya, tapi masih ada waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya sudah, laksanakan sholat tahajud, tutup dengan witir, gak apa-apa. Itu tuh sholat sunnah. Ya, itu witir itu sebetulnya setengah wajib. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir. Kenapa? Karena memang Allah cinta witir. Tutuplah sholat malam kamu dengan witir gitu. Kalau siang udah aman. Kenapa? Karena kita tutup dengan maghrib. Nah, yang malamnya ini. Tuh. Maka witir itu penting banget. Dulu waktu masih pelajar di Kobong, begitu kata Kiai. Santri kalau takut kesiangan karena jatah apa misalnya ngajinya ada yang sebelum subuh, ada yang setelah subuh, silakan kerjakan witir setelah sholat isya. Cuman jangan langsung witir. Artinya apa? Selesai sholat isya, kerjakan tuh 4 rakaat ba'diyah, kemudian habis itu sholat taubat, habis itu mutlak, habis itu sholat hajat, gitu. Banyak jadinya tuh. Sampai jam 9. Nah, sambil nunggu jam berapa? Jam 9 itu ngaji. Habis itu tidur. Kalau memang mau santri, takut nanti habis ngaji ketiduran, ya sudah. Tapi kalau misalnya habis ngaji nanti misalnya masih sanggup melek, ya sudah, witir nanti saja kata habis ngaji. Gitu. Jaga-jaga supaya witir, begitu maksudnya. Nah, kalau santri itu misalnya yakin bangun, ya sudah, karena emang biasa digubrak-gubrak. Nah, kerjakan. Nanti witirnya pas sudah mau subuh, begitu. Ini memang harus ditutup dengan witir. Tuh, maka witir itu adalah angka yang sangat dicintai oleh Allah. Salat witir adalah salat yang sangat disenangi oleh Allah. Maka Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir. Salat malam itu 11 rakaat witir. Bagaimana dengan salat-salat yang lainnya? Tadi kerjakan. Berarti berapa? Hampir sekian rakaat Rasulullah. Maka hatta tatafattara qadamahu, sehingga kaki Rasulullah itu berdarah-darah karena memang banyakkan berdiri. Tuh, malamnya bangun terus untuk tahajud. Emang sorenya cuman kagak begadang. Tuh, kalau nggak kayak kita, sorenya habis isya begadang, akhirnya kesiangan. Apalagi zaman sekarang godaannya luar biasa. Ya, TV, handphone, aduh, ampun. Setan namanya sekarang terkenal dengan setan gepeng. Iya, setan gepeng. Ini setan gepeng. Setan gepeng namanya. Iya, biadab banget sebetulnya.
Cuman kalau nggak ada ini pincang. Iya, apalagi ustadz nggak ada ginian, udah ketinggalan mulu. Iya. Tapi disebut setan, kenapa? Kadang-kadang kalah juga sama dia. Adan ma'adan ngegelantang baik. Tapi perbuatannya tidak sesuai dengan para nabi dan rasul, dengan para ulama. Ulama mau benar-benar takut banget sama ajan. Nah kalau orang kita sekarang sama ajan cuek aja. Kagak ada pisah apa ya? Enggak ada. Iya, enggak ada takutnya. Orang dulu iman kepada Allahnya mantap. Makanya ketika dengar ajan itu sama aja Allah yang manggilin gitu ibaratnya. Buru-buru dan takut. Lah kalau sekarang mah ajan cuek aja. Orang sekarang ajan bukan langsung. Dulu bukan ajan langsung. Jadi benar-benar dipanggil. Sekarang ajan pakai ya aplikasi TV dan lain sebagainya. Jadi kurang greget gitu. Kurang greget. Memang bukan langsung. Lah kalau zaman dulu Bilal bin Rabah ajan naik ke atas masjid langsung manggilin hayya 'alas shalah. Jadi benar-benar ayolah pada sembahyang gitu ibaratnya. Kalau sekarang makan kaset, CD, aplikasi. Kayak bukan dipanggilin, tembang tanda doang. Oh, iya. Ajan. Oh iya, udah johor berarti. Terus makan. Lah makan. Kan katanya udah johor. Kirain mau sembahyang. Malu udah johor. Nah, terus makan siapin. Iya, malu udah asar. Terus makan sore. Jadi makan mulu ajan deh tandanya. Iya, tuh. Bukannya manggilin sholat. Zaman sekarang begitu. Bocah kolak. Allahu Akbar. Tuh, udah johor. Bukan pergi kolak. Orang masuk kolak siang. Iya, kadang-kadang lupa orang tuanya udah sholat apa belum anaknya. Pokoknya asal johor, anaknya duprak-uprak. Tuh, udah siang tuh. Ayo, kolak buruan. Begitu. Iya. Lah bocah akhirnya begitu. Pas ajan asar. Allah, Pak, udah waktunya keluar kolak. Ajan jadi waktu keluar kolak, dia bukan sembahyang. Yang pagi ketika ajan johor, begitu patokannya. Pak, udah siang ajan. Tuh. Yang anehnya bocah zaman sekarang pinter. Bila ada ajan suruh berhenti. Pak, ajan berhenti dulu. Dia kongkong. Gurunya suruh berhenti, dianya kongkong. Padahal apa? Dulu adzan itu betul-betul berhenti segala-galanya. Kayak di Mekah kalau adzan berhenti semua. Warung nutup. Adzan. Itu juga yang dekat masjid doang. Yang dekat Masjidil Haram jarak sekitar 100 meter yang suara speaker masih kedengaran. Karena kalau di sono speaker Masjidil Haram nempel ke tiang listrik. Jarak dari sini ke Bantar Gebang itu speaker masih ada. Perkiraannya begitu. Maka di sono kalau misalnya pas dengar adzan itu orang langsung semua toko-toko pinggir jalan sekitar jarak berapa kilometer dari Mekah itu langsung pada sholat di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan itu tengah-tengahnya ada salon. Jadi nyambung speaker. Maka si makmum itu nyambung dari sini nih, terus pinggir jalan itu tuh, terus pinggir jalan, sampai sana terus sampai ke pasar. Nyambung. Boleh nggak sholat jamaah begitu? Lah kalau masih nyambung terus boleh. Yang penting masih nyambung. Tuh. Di sana begitu. Oh di kita mah ajan. Itu kok tebang tanda makan doang. Ajan makan katanya. Nah, itu barangkali nanti kita akan pahami Pak lebih dalam konsep fikihnya sesuai dengan arahan baginda Rasul yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Karena kita membutuhkan ulama untuk menjelaskan ini. Itu. Ya kayak tadi itu. Jarak perjalanan dari sini ke Bandung bisa ditempuh 1 jam, 2 jam, kategorinya bagaimana? Gitu.
musafir atau tidak? Wajib enggak kita sholat sempurna atau kita sholatnya qashar atau bagaimana? Gitu. Nah, ini barangkali yang harus kita pahami. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua, Allah berikan kekuatan kepada kita, dan Allah kemudian berikan taufik dan hidayah kita, dan kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa insya Allah allamal insana malam ya'lam. Allah bakal ngajarin kita. Saya cuma nyampein doang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita untuk bisa melaksanakan kaifiah ibadah dengan sempurna sebagaimana tuntunan syariat Al-Qur'an dan hadis, juga penjelasan para ulama. Ya, demikian barangkali mari kita berdoa. Mudah-mudahan munajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngomong-ngomong, ini Ibu Ibu Mariati masih di Mekah ya. Sekarang kabarnya di Mekah atau di Madinah? Nggak tahu kabar. Saat ini masih di Madinah. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan di sana bisa melaksanakan ibadah umroh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, dalam keadaan umroh yang makbul, yang mabrur, diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa bisa menggunakan kesempatan-kesempatan baik untuk bisa memperbaiki ibadah, dan kita mudah-mudahan yang mendoakan ini adalah upaya kita untuk juga minta kepada Allah, kode kepada Allah, mudah-mudahan kita juga bisa dipanggil untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW dan juga bisa melaksanakan sholat di Ka'bah Baitullah. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah izinkan kita, Allah mampukan kita, Allah panggil kita, dan Allah takdirkan kita untuk bisa ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Bihadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa inna amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhurriyyatina wa Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaimana wa qulna atayna hukma wa ilma wa syahadna ma Dauda jibala yusabina wa tarwa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumli ya mu'in ya rahim ya wadud agdina bi halalika harami wa bi ta'atika ma syadik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.